sahabat IBTV, masih dalam serangkaian Seminar Nasional Strategi Penguasaan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana yang diadakan oleh Persada, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam episode 2 ini akan membahas mengenai pengawasan kewenangan jaksa, yaitu pemateri dari Reda Mantovani SH-LLM. Langsung dari studio UBTV, sahabat UBTV, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang sore, saya minta berdiri ini bukan apa-apa, karena ada AC, masuk angin nanti saya minta berdiri di sini. Jadi menghindari angin saya makanya berdiri di sini. Saya terima kasih. Sebelumnya tadi ada yang kurang. Sekarang saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat di Jakarta. Itu tadi sebelumnya memang di Cilegon atau di Atase Hong Kong, di Atase Kejaksaan di Hong Kong. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan materi atau judul mengenai penerapan prinsip check and balance untuk menunjang ajas dominis litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Makalnya ada nggak di sini? Ada, kalau ya nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau sudah dipegang kali ya teman-teman semua. Jadi prinsip check and balance sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh Baron de Montesquieu yang merupakan lahir dari hasil ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan, separation of power, yang dikemukakan oleh John Locke dan pertama kali diadopsi ke dalam Konstitusi Amerika tahun 1789. Berdasarkan ide ini, prinsip check and balance yang efektif ketika tidak ada satu pun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan. Salah satu sama lain saling mempengaruhi, saling mengawasi. Itulah prinsip dasar dari check and balance. Nah, sistem Indonesia, ketatanegaraan Indonesia baru mulai menerapkan kekuasaan saling mengawasi itu sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Sebelumnya di mana MPR sangat menguasai pemerintahan Indonesia, sehingga institusi MPR itu sangat dominan. Jadi gunanya tadi adalah prinsip check and balance, satu institusi bisa mengawasi institusi lainnya, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih besar kekuasaannya. Nah, itu di dalam sistem ketatanegaraan. Apakah prinsip check and balance sudah diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Nah, pertanyaan ini akan saya urai pertama dari sistem peradilan pidana itu sendiri, di mana khususnya di bidang pidana banyak aktor-aktor atau elemen-elemen yang terlibat di dalam penegakan hukum. Dimulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan ada advokat. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, artis sentral, aktor sentral dalam penegakan hukum di bidang pidana itu terlihat adalah penuntut umum, karena penuntut umum lah yang berhubungan dengan penyidik dan penuntut umum berhubungan dengan yang berinteraksi dengan hakim maupun advokat. Nah, sebagaimana hal tersebut dinamakan prinsip atau azas dominis litis. Berdasarkan Black's Law, pengertian dari dominis litis adalah pihak yang memiliki kekuasaan, kewenangan untuk bisa melakukan penuntutan atau tidak. Nah, apakah di Indonesia sistem check and balance yang diejawantahkan di dalam prinsip dominilitis sudah diterapkan di Indonesia? Nah, sebelum ke sana saya ingin mengajak dulu ke beberapa perbandingan ke beberapa negara. Dalam common law system, hubungan antara penyidik dan penuntut umum, walaupun mereka punya tugas masing-masing yang sudah tegas, yang jelas, namun dalam prakteknya
dalam penerapannya penyidik dan penuntut umum itu saling terintegrasi, di mana si penyidik tidak akan melakukan upaya paksa sebelum mendapat warrant dari hakim melalui jaksa penuntut umum. Hal itu bisa dilihat kalau memang sering melihat film Law and Order atau apapun itu, film-film di Amerika, film tentang Amerika, tentang sistem peradilan pidana di Amerika, mereka itu sangat patuh sekali dengan tataran itu, hubungan yang terintegrasi, walaupun mereka merupakan elemen-elemen yang terpisah. Berbeda dengan sistem dalam common law civil law system. Negara-negara common law system seperti Amerika, Australia, Kanada, Malaysia, Singapura dan Hong Kong itu hubungan dalam tadi seperti saya bilang bahwa setiap upaya paksa harus melalui keputusan dari hakim. Ditengahi di mana dibawa oleh seorang jaksa, oleh penuntut umum dalam hal ini. Contohnya di Amerika Serikat untuk mengenai tahanan, si penyidik ingin melakukan penahanan terhadap tersangka, tidak dapat langsung melakukan penahanan. Harus melalui ada warrant dari hakim yang diminta oleh penuntut umum. Itulah sistem terintegrasinya di dalam common law system, sehingga dominus litis dari si penuntut umum terlihat sangat jelas. Untuk civil law Eropa kontinental yang dianut di negara-negara Belanda, Prancis ibunya, ya, Portugal, Jerman, dan beberapa negara Asia bekas jajahan Eropa kontinental, itu hubungan antara penyidik penuntut umum itu merupakan satu kesatuan. Setiap langkah dari penyidik itu pasti langkahnya dari penuntut umum. Pasti langkah dari penuntut umum. Karena mereka tidak akan pernah bisa bergerak tanpa dari order atau perintah dari penuntut umum. Nah, di Indonesia, ya, tugas penuntut umum yang dilakukan oleh jaksa yang diatur dalam pasal 14 KUHP dan dipertegas dalam pasal 137, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun ini dakwa melakukan suatu tindak pidana, ya kan? Memang umum. Nah, di dalam KUHP pun diatur, tetapi penuntut umum yang diatur di dalam KUHP itu berbeda sekali dengan penuntut umum yang di negara civil law. Padahal Indonesia mengaku atau memiliki dasar, memiliki akar itu berasal dari civil law. Penuntut umum di Indonesia hanya memeriksa formal berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Si penuntut umum, si PU, saya bilang singkat PU, itu tidak akan pernah melihat substansi secara real. Dia hanya melihat suatu perkara, substansi perkara hanya di dalam berkas. Jadi tidak ada sense of tidak ada perasaannya terhadap itu. Dia hanya melihat berkas. Apakah ini ada penzoliman atau tidak yang dilakukan oleh penyidik misalnya. Penyidik itu bisa siapapun, bahkan termasuk penyidik jaksa ada juga. Itu si penuntut umum hanya melihat berkas. Nah, itulah yang berbedanya prinsip dominus litis di Indonesia ini. Jadi si penuntut umum hanya melihat berkas perkara. Nah, saya melihat ini permasalahan ini sangat akut, sangat akhirnya permasalahan ini sehingga menimbulkan banyak perkara yang akhirnya bolak-balik antara penyidik penuntut umum. Karena tadi si penuntut umum hanya melihat berkas. Yang satu merasa benar, nomor berkasnya begini. Yang satu lagi si penyidik merasa, oh udah benar seperti ini. Nggak ada titik temu terkadang gitu kan. Dan itu sering terjadi. Nah, kalau
Alhamdulillah sih kalau melihat untuk ke depan, kalau memang RUU KUHP itu akhirnya dibicarakan atau disahkan, itu ada titik terang hubungan yang terintegrasi antara penyidik dan penuntut umum. Karena di RUU KUHP itu yang dipimpin oleh Prof. Andi Hamzah itu nanti beliau hadir itu integrasi yang sangat, bukan harmonis lagi, integrasi yang memang benar-benar utuh antara penyidik dan penuntut umum di dalam RUU KUHP. Selain permasalahan hubungan antara penyidik dan penuntut umum, masalah dominis litis di Indonesia juga terjadi dalam pelaksanaan peradilan pidana militer, di mana pelaksanaan peradilan militer mulai dari penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidangan serta eksekusi berada di peradilan umum. Ya. Jadi secara terlihat bahwa pemeriksaan atau proses peradilan militer itu sangat tertutup bagi publik. Padahal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ini berlatar belakang militer itu adalah pidana, seperti yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya. Nah, sehingga inilah terjadilah keinginan-keinginan agar adanya perubahan, agar dirubah sistem peradilan militer ini. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa militer di Indonesia, peradilan militer di Indonesia bertumbuh kembangnya itu berbeda dengan mungkin di negara-negara lain ya. Secara psikologis, apabila seorang TNI aktif, militer aktif, diperiksa oleh penyidik dari kepolisian, itu mempunyai dampak psikologis yang luar biasa. Nah, akhirnya tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu. Di sisi lain publik menginginkan peradilan militer itu disidik oleh penyidik umum, tetapi di sisi lain militer atau TNI itu tidak ingin ini anggotanya diperiksa oleh sipil atau penyidik kepolisian. Selamat datang Profesor Andi Hamzah, selamat datang. Tepuk tangan untuk Profesor Andi Hamzah. Nah, jalan tengah yang kemungkinan tadi yang bisa dilakukan berkaitan juga dengan dominis litis dari penuntut umum, memasukkan unsur sipil di dalam peradilan militer ini, yaitu penuntut umum mengikutsertakan penuntut umum dari kejaksaan. Hal ini pernah terjadi pada sebelum undang-undang TNI yang saat ini berlaku, di mana pada waktu itu, pada undang-undang sebelum TNI saat ini, Jaksa Agung ada sebagai penuntut umum tertinggi. Auditor militer itu di bawah atau masih berada di bawah pola koordinasi kejaksaan tinggi. Jadi sehingga ide ini sebagai untuk mengedepankan tadi dominis litis dari penuntut umum dan menjawab permasalahan agar peradilan militer ini bisa dilakukan terbuka dan transparan, publik pun bisa melihat, maka agar memang diusulkan supaya masuk ke dalam jaksa ini, dimasuk ke dalam peradilan militer itu sendiri. Karena memang di dalam undang-undang kejaksaan, Jaksa Agung adalah sebagai penuntut umum tertinggi di Republik Indonesia ini. Demikian, kalau saya tidak akan memperpanjang, saya ingin lebih senang untuk berdiskusi, dan kebenaran di sini ada Profesor Andi Hamzah juga. Saya akan mendahulukan juga beliau untuk hadir di sini.
Terima kasih, kalau saya nggak panjang lebar, saya ingin berdiskusi langsung kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk supaya lebih interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pada Mahkamah Agung ada seorang jaksa agung dan 2 orang jaksa agung muda yang diubah.